sistem perpolitikan kita ini buruk, ya. Apa yang saya maksud dengan buruk? Yang paling mudah kita cerna adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Mahfud. Masalah pangan ini pemerintah tidak memberikan jaminan akan kestabilan harga dalam jangka dekat. Untuk itu kita akan lihat dua perspektif, ya, kenapa pemerintah kelihatannya cuek atau tidak begitu memperhatikan suara-suara rakyat ini. Bahwa di dalam sistem presidensial tidak dikenal dengan oposisi dan koalisi, tapi kemudian lahir oposisi dan koalisi, akhirnya lahirlah arogansi pemerintahan. Kemudian berbagi kue kekuasaan dengan partai-partai koalisi. Itulah yang kemudian telinga, mata, hati rejim ini tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Bicara, Bincang Cara Ahmad Yani dan TV Masyumi. Kali ini kita akan membicarakan mengenai keluhan masyarakat bahwa suara-suara masyarakat tidak didengar oleh pemerintah atau kurang didengar oleh pemerintah. Banyak keluhan mengenai ibu kota negara, masalah pertambangan, masalah pangan, minyak goreng, ya, yang terus membumbung hingga hari ini, tapi kelihatannya tidak ada sanggahan atau klarifikasi yang berarti dari pemerintah. Ya, untuk masalah pangan ini pemerintah tidak memberikan jaminan akan kestabilan harga dalam jangka dekat. Untuk itu kita akan lihat dua perspektif, ya, kenapa pemerintah kelihatannya cuek atau tidak begitu memperhatikan suara-suara rakyat ini. Kita lihat dari dua sisi. Pertama dari sisi etika negara yang demokrasi, dan kemudian dari sisi praktik demokrasi yang ada di kita sejauh ini. Untuk itu sudah hadir di studio kita sekarang adalah Kang Ali Syarif, ya, Direktur Cross Culture Institute, budayawan dan pensiunan ASN Provinsi Pemda Jabar. Damang Kang Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Kang Ali, kira-kira apa penyebab pemerintah ini kira-kira cuek dengan suara rakyat ini? Mungkin Kang Ali bisa membicarakan dari segi culture atau dari segi etika atau pengalaman di mancanegara atau apa saja. Mangga Kang Ali. Terima kasih. Saya ingin sampaikan dan tekankan lagi bahwa persoalan holistik daripada pelaksanaan sistem ketatanegaraan itu bersumber dari konstitusi, lagi-lagi konstitusi. Mangga. Ya, bahwa memang dari sejak awal kita mencatat bahwa konstitusi kita ini atau sistem perpolitikan kita ini buruk, ya. Apa yang saya maksud dengan buruk? Yang paling mudah kita cerna adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Mahfud. Profesor Mahfud, ya, bahwa dalam sistem ini malaikat pun bila masuk kepada sistem ini akan menjadi iblis. Menjadi iblis. Oleh karena itu suara-suara rakyat tidak didengar. Iblis mana mau dengar suara orang. Nah, jadi uraian itu adalah berangkat pada sistem politik kita itu. Bahwa di dalam sistem presidensial tidak dikenal dengan oposisi dan koalisi, tapi kemudian lahir oposisi dan koalisi, akhirnya lahirlah arogansi pemerintahan. Kemudian berbagi kue kekuasaan dengan partai-partai koalisi. Itulah yang kemudian telinga, mata, hati rejim ini tertutup oleh kepentingan-kepentingan partai politik yang ada di dalam koalisi. Yang tadi itu dibagi oleh Jokowi. Yang kelirunya adalah bahwa sistem presidensial itu di mana rakyat memilih Jokowi, ya, tetapi kemudian perwakilannya partai politik ada di DPR, yaitu fraksi-fraksi parpol yang tidak ada kaitannya dengan konstituen. Karena sistem presidensial adalah memilih orang per orang, tidak memilih partai. Inilah yang disebut dengan chaos. Apalagi urusan
aspirasi masyarakat. Jadi sudah jauh dari apa? Dari melenceng dan jarak antara rakyat dengan pemerintah itu ya jauh sekali. Buktinya tidak didengar. Sebenarnya kalau menurut saya ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita alinea keempat itu tegas sekali menyatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi di negara ini adalah rakyat, ya. Jadi bukan feodal, bukan oligarki dan lainnya. Tapi karena penjabaran di dalam batang tubuhnya yang tidak begitu baik, sehingga memunculkan sistem tata negara yang presidensial tapi serasa parlementer, sehingga mata hati pemerintah, ruling party yang berkuasa ini tertutup dengan suara-suara rakyat ini. Saya sependapat Kang Ali, tapi kalau saya lihat dari sisi praktis pemerintah itu didukung oleh DPR, ya, parlemen. Nah, parlemen ini manusia biasa seperti kita juga untuk tetap berkuasa dan untuk pemilihan berikutnya ingin terpilih kembali. Dan sekarang dengan sistem kita yang sekarang ini, untuk lolos sampai ke Senayan itu perlu dana yang besar sekali, ya. Perlu dananya sampai 43 miliar menurut Pak Cahyokumolo, ya. Uangnya untuk apa ini? Ya untuk komunikasi langsung dengan para pemilih itu. Komunikasi langsung, ya, makan-makan bersama, kasih hadiah dan segalanya. Jadi walaupun suara cerdik pandai, suara alim ulama, suara budayawan, suara lain-lainnya yang demikian baiknya menyadarkan pemerintah, mengingatkan pemerintah, itu tidak akan didengar karena mereka seperti pendapat Kang Ali tadi lebih mementingkan kepentingan taktis, ya. Kepentingan untuk tetap berkuasa, dan pada pemilu berikutnya mereka perlu mengumpulkan uang yang banyak, yang sampai 50 miliar segala. Jadi sejelek apapun, ya, penilaian masyarakat terhadap rezim yang berkuasa ini tidak akan mempengaruhi mereka, karena sebagian masyarakat kita mungkin lebih dari 50% itu tidak mendengarkan, ya, suara-suara budayawan, ahli politik, ya, dan lain-lain, sehingga pendidikan politik kita terlantar sejak Orde Baru sampai Orde Reformasi sekarang ini. Dan yang ini harus kita hentikan. Ini buruk sekali, ya, untuk kemajuan bangsa ini. Kita sulit untuk bersaing di negara-negara dunia jika demokrasi kita seperti ini, jika pemerintahnya tidak mendengarkan suara-suara rakyat, ya, suara-suara masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dan konstruktif juga tidak didengar, karena mereka terbelenggu dengan kepentingan untuk terpilih kembalinya mereka pada sesi yang berikutnya itu memerlukan uang yang banyak. Nah, kalau menurut Kang Ali, ya, dari sisi kebudayaan atau dari sisi yang lain, ini gimana solusinya kira-kira? Kita mempunyai contoh yang baik. Oke. Coba kita perhatikan orang yang masuk ke jalan tol. Dari orang yang berpendidikan sampai profesor, ketika dia masuk ke jalan tol, dia bisa tertib seperti orang-orang yang ada di Eropa. Oke, setuju, sepakat. Ya? Kenapa? Karena di situ ada sistem yang baik. Jadi seburuk-buruk orang yang berpendidikannya rendah, ketika dia masuk ke dalam sistem yang baik, sama seperti profesor yang ada di jalan tol, bisa mengendalikan mobilnya seperti bangsa-bangsa yang berperadaban di negara-negara maju. Oke, Ya. Jadi maksud Kang Ali untuk mengatasi segala kekacauan seperti ini, ya, untuk menyadarkan pemerintah supaya mendengarkan suara-suara rakyat, perlu perbaikan sistem. Persisnya apa, Kang Ali? Ya, sekarang lihat kembali lagi. Ketika mereka itu keluar dari sistem tadi jalan tol itu, profesor pun itu akan seperti sopir-sopir angkot yang berebut di jalan. Jadi sudah tidak berperadaban lagi. Nah, karena itu perbaikan sistem itu kembali lagi kepada sumbernya.
yaitu konstitusi, undang-undang lagi, yang kemudian melahirkan nilai baru, etika baru, sistem baru, dan kehidupan ketatanegaraan yang berperadaban. Itu setuju sekali kita bahwa konstitusi kita harus diperbaiki. Tapi menurut saya untuk amandemen konstitusi itu berat, karena itu harus dilakukan oleh DPR dan gabungan dengan DVD. Kalau orang-orangnya ini tidak direformasi dulu, mimpi Kang Ali untuk perbaikan konstitusi itu tidak mungkin terjadi, Kang Ali. Bagaimana kira-kira jalan tengahnya atau jalan menuju perbaikan konstitusi itu? Kita memperbaiki misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, Kang Ali. Sistemnya itu kita mulai dari situ. Saya kira setuju ya, bahwa undang-undang partai politik itu harus detail, tegas, sampai kepada kualitas manusia yang akan menjadi representasi di infrastruktur, representasi dari infrastruktur di suprastruktur. Jadi orangnya harus punya integritas yang tinggi, harus mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, dan harus teruji kemampuannya di masyarakat, ya, sebagai opinion ambassador, bisa menyampaikan opinion representatif di dalam suprastruktur itu, ya, karena dia masuk dipilih oleh rakyat itu, gitu. Betul sekali, Kang Ali. Kalau saya perhatikan dan bincang-bincang dengan teman kita, undang-undang pemilu ini cacatnya banyak sekali, ya. Misalnya di pasal 223, pasal 223 itu mengharuskan partai politik memilih calon presiden dan wakil presiden secara demokratis, tapi tidak ada penjabarannya lebih lanjut. Prakteknya yang menentukan calon presiden dan wakil presiden itu bukan anggota partai politik. Betul. Atau rakyat, yang menentukan ketua umum. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kedaulatan rakyat, ya, yang diinginkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dimanipulasi, ya, dimulasi oleh ketidaktegasan, ya, multi tafsir dari pasal 223 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 ini. Yang ini yang harus diperbaiki. Karena dengan ketentuan bahwa calon presiden dan wakil presiden dipilih secara demokratis, partai politik itu otomatis bersifat sebagai administratif saja. Ini yang sering Kang Ali sebutkan. Betul. Jadi bukan penguasa. Betul. Kalau sekarang partai politik itu ketua umumnya penguasa. Yang ini yang perlu kita perbaiki, sistemnya itu. Saya ingin tambahkan, Kang Izan, kalau misalnya ada dua pilihan yang kemudian rakyat memilih siapa saja tidak beresiko, ini yang kita inginkan. Jadi dari sejak awal kita harus merekrut orang-orang yang ketika terpilih siapapun dia itu tidak ada resiko, ya, seperti di Amerika mau memilih Joe Biden atau Donald Trump, tidak ada masalah, dua-duanya punya konsep yang jelas, konsep yang bagus. Nah, ini karena lahir dari bawah, dari perut rakyat, gitu. Rakyat yang menentukan. Rakyat yang menentukan dari awal. Sepakat sekali, Kang Ali. Saya kira contoh sistem presidensial yang bagus dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden itu konvensi calon presiden partai di Amerika Serikat, ya. Karena yang menentukan calon itu bukan ketua umum partai, bukan elit partai, tapi yang menentukan adalah anggota partai, ya, anggota partai itu, dan rakyat biasa boleh dia. Dari kalau di dalam sistem pemilihan umum Amerika Serikat itu dia punya dua tahapan. Tahapan pertama itu primary dan caucus, ya, yang itu diselenggarakan di negara bagian. Kemudian mereka melaksanakan ada konvensi nasional. Konvensi nasional ini sebenarnya pengesahan saja. Yaitu udah selesai. Calonnya itu siapa udah ditentukan oleh rakyat semua. Jadi sejarah yang panjang sekali, melihat sekali pilihan rakyat itu, bahwa jejak-jejak track record calon-calon itu sudah diuji oleh rakyat dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga terciptanya dua pasangan calon yang betul-betul berasal dari rakyat.
bukan berasal dari ketua umum partai. Kalau sekarang berasal dari ketua umum partai itu riskan sekali, dipengaruhi oleh oligarki, ya, didiktinya. Siapa aja yang mau menjadi calon presiden itu sesuai dengan kepentingan oligarki. Kira-kira gitu, Kang Ali. Iya, dan rakyat Amerika membiayai pemilunya. Betul. Secara pribadi memberikan donasi 5 dolar kepada calon pasangannya. Ini kan luar biasa hebatnya. Di sana untuk biaya ini primary yang dilaksanakan oleh negara bagian atau provinsi itu dibiayai oleh pemerintah provinsi. Ya. Tapi untuk biaya kampanye calon presiden dan wakil presiden itu dibiayai oleh rakyat. Betul. Jadi mereka tidak punya utang budi. Mereka tidak tersandera dengan pemodal. Kalau mereka tersandera dengan pemodal, mereka jadi wayang saja, ya. Jadi wayang, harus menurutin kehendak pemodal. Ya, laksanakan kebijakan bukan tarif misalnya. Undang-undang Minerba yang menguntungkan pengusaha. Yang ini persis sekali itu. Sesuai dengan pendapat Kang Ali tadi, bahwa untuk membuat pemerintah lebih mendengarkan suara rakyat, sistem ketatanegaraan kita perlu dirombak total. Terutama undang-undang pemilihan umum dan undang-undang partai politik yang memenuhi azas demokrasi, yaitu inklusivitas, transparan, dan terbuka. Saya kira betul apa yang dikatakan Kang Bizan, bahwa masalah bangsa ini adalah masalah sistem. Oleh karena itu harus dimulai dari yang paling mendasar, mengubah sistem perundang-undangan. Terima kasih Kang Ali. Kita akan berjumpa kembali dalam waktu dekat dengan topik-topik undang-undang, topik-topik kebijakan publik, topik politik, topik pemilihan umum, dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam pembangunan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.